Halo, assalamualaikum. Happy weekend ya semuanya. Meskipun video ini tuh diuploadnya itu hari Senin. Pertama di sini tuh aku pasti buka jendela dulu ya, biar cahayanya itu masuk ke dalam kamar. Dan di sini tuh aku dapet jendelanya itu besar. Tauku memang kalau rusunawa itu jendelanya itu pasti besar di area kamar, karena kan biar cahayanya itu masuk dan gak pengap juga gitu dan gak bikin lembab si ruangannya. Nah di sini tuh aku tuh salah banget beli kasur. Harusnya itu ukuran kasur buat rusun itu yang paling pas 140 kali 140 gitu. Nah, aku itu belinya malah di ukuran 160. Jadinya lebih sempit. Nah, makanya si lemari aku itu yang warna merah itu tuh nggak bisa dibuka. Alhasil aku harus beli lemari yang kedua yang sliding biar aku tuh bisa naruh baju tuh leluasa gitu. Karena kalau misalkan lemarinya nggak lemari sliding itu tuh jadi sempit di kamar aku. Yang paling pasnya itu kalau misalkan kita tinggal di rusun itu memang kita tuh harus nyari barang-barang yang minimalis, jadi nggak yang besar gitu. Karena kalau besar itu pasti makan tempat. Jadi kalau saran aku buat teman-teman semuanya yang mau tinggal di rusun, kalau untuk kayak barang-barang kayak kasur sama lemari, carinya yang minimalis aja atau yang fleksibel gitu. Nah kalau kasur tuh aku saranin di angka 140 atau 120. Dan kalau lemari aku tuh nyaraninnya tuh yang sliding karena biar enak gitu buka tutup lemarinya. Karena kalau misalkan kalau lemarinya itu nggak sliding biasanya tuh kan ngeganggu si kasurnya gitu. Jadi harus keinjak-injak gitu sih kalau pengalaman aku gitu ya. Kemarin di salah satu video YouTube aku itu ada yang komen dan pertanyaannya itu gimana sih persyaratan atau apa aja sih persyaratan yang harus disiapin buat tinggal di rusun. Jadi persyaratannya itu untuk aku atau pengalaman aku yang pertama itu harus siapin dokumen. Nah dokumennya itu ya berisi kayak kakak, KTP, terus buku nikah itu udah wajib. Terus juga harus ngelampirin surat keterangan domisili yang diminta dari RT atau lurah setempat. Nah kalau aku mintanya ke kelurahan. Dokumen yang terakhir itu adalah slip gaji. Nah slip gaji ini setauku ini nggak sifatnya tuh nggak yang wajib-wajib banget ya sebenarnya, karena kan ada aja orang yang memang dia kerjanya nggak ada slip gaji gitu kan. Jadi tauku sih masih boleh kalau misalkan nggak punya slip gaji. Lanjut nih, kalau misalkan di antara teman-teman ada yang nanya, anak kos boleh nggak sih tinggal di rusun gitu? Sebenarnya jawabannya sih nggak boleh ya, karena kan memang dokumen yang wajib itu dokumen surat nikah. Tapi ada kok kasusnya di rusun aku ini, anak kos itu dia memang nggak bisa tinggal di sini. Jadi kayak dia kayak data-data orang tuanya gitu, kayak kakaknya atau pokoknya dokumen-dokumen yang memang atas nama orang tuanya supaya lebih aman dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu setauku. Tapi biar lebih jelasnya lagi, takutnya aku juga ketinggalan info. Mendingan langsung datang ke kantor pengelolanya gitu, karena aku sendiri pun pas mau tinggal di rusun itu nggak bisa kayak sekedar kita punya saudara gitu yang tinggal di rusun, ya udah minta tolong ke saudara kita gitu. Jadi kalau di rusun tuh nggak kayak gitu, apalagi kayak ibaratnya tuh dititipin uang gitu supaya bisa masuk ke rusunnya, itu enggak ya teman-teman. Karena aku sendiri pun nunggu buat masuk ke rusun itu lama, kurang lebih 1 tahun. Jadi kayak harus sabar karena orang-orang yang tinggal di rusun itu biasanya tuh pada betah-betah karena kan memang mungkin lingkungannya juga enak, tetangganya juga baik gitu kan. Sama biaya-biaya yang ada di rusun itu murah gitu. Jadi orang-orang yang tinggal di rusun itu tuh pada nyaman. Untuk aku sendiri aja di sini aku udah sekitar 3 tahun dan itu tuh nyaman banget gitu. Apalagi semakin semakin bertambahnya tahun, itu tuh biasanya fasilitasnya tuh malah jadi lebih lengkap gitu. Malah fasilitas-fasilitasnya tuh nambah gitu. Jadi kan semakin seneng lah gitu buat tinggal di rusun. Tapi ya jangan lama-lama juga sih, ada batasnya juga kalau setauku tinggal di rusun itu kan, karena memang tujuannya tinggal di rusun itu ya sambil bisa nabung supaya nantinya bisa insya Allah kebeli rumah gitu ya, amin. Nah jadi gitu deh garis besarnya persyaratan atau dokumen apa aja yang perlu disiapin buat tinggal di rusun. Yang penting tuh kuncinya satu sih, sabar, karena memang walaupun kalian langsung datang ke kantor pengelolanya itu tuh biasanya nggak bakal langsung dapat unitnya gitu, karena pasti kebanyakannya penuh. Jadi lebih baik ya simpen dulu aja datanya di kantor pengelola. Jadi kalau misalkan ada yang keluar, yang dokumen pertama masuklah gitu, itu yang dihubungin duluan gitu. Jadi istilahnya tuh kayak semakin cepat naruh dokumennya, semakin besar kemungkinan kalau kita tuh dihubungin ketika ada unitnya yang kosong. Karena percayalah sama aku ya teman-teman, aku aja sendiri walaupun nunggu setahun terus pas udah ngedapetin unitnya itu kayak suatu hal yang patut disyukurin gitu, karena ya balik lagi ini tuh harganya murah gitu kan, dan nggak mungkin banget kayak cuman sekedar tinggal setahun 2 tahun tuh, nggak, pasti lama gitu ya. Mungkin setiap pengalaman orang pasti beda-beda ya, pasti punya kayak ceritanya masing-masing, tapi inilah cerita aku. Apalagi aku tuh tinggal orang yang
pernah memandang sebelah mata rusun itu seperti apa. Jadi bagi aku tuh dulu ya rusun tuh kayak kumuh, rusun tuh kayak berantakan gitu. Itu di pikiran aku dulu itu aku salah banget sih. Ternyata kalau misalnya tinggal di rusun ya memang kalau pengelolaannya bagus, ya daerahnya juga bagus gitu. Sekeliling lingkungannya tuh bagus. Nah, jadi gitu deh ceritanya. Balik lagi karena ini tuh kan hari weekend ya. Aku tuh gak ada rencana kemana-mana sih sebenarnya. Jadi cukup buat ngerapihin rumah aja karena aku juga kan Senin harus kerja lagi. Jadi aku tuh kerja dari Senin sampai Sabtu gitu kan. Udah capek kan di tempat kerja. Jadi hari Minggu tuh waktunya kayak ya udah rapihin rumah gitu kan. Karena pasti yang namanya rumah ditinggalin kerja itu kan walaupun rapi pasti kayak ada berantakan sedikitnya gitu. Jadi harus dirapihin kayak gitu. Nah ini tuh aku nyapu kenapa ditumpukin ke pojok karena nanti tuh aku bakalan vakum. Jadi aku sedot pakai vakum gitu. Jadi biar lebih apa ya lebih bersih lagi gitu kalau misalkan pakai vakum. Cuman nggak aku tunjukin ya di videonya karena memang apa ya ribet gitu. Karena memang di dapur aku tuh ya agak sempit juga kan. Selesai beres-beres ya aku pakein semprot-semprot kayak gini lah biar wangi. Jadi itu sih kegiatan aku di weekend. Makasih banyak ya yang udah nonton video aku. Wassalamualaikum.